Jadi Mas Adinda ini sudah dibahas. Kalian nonton belum? Sudah? Sudah? Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa Mas? Citra? Kamu apa kira-kira? Hari ini kita mau belajar matematika. Ayo dengarkan. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau nyanyi dulu lagu Ibu Kita Kartini. Sudah hafal? Sudah. Oke, kita nyanyikan dulu ya. Sambil tepuk tangan ada apa? Lagu kecil Ibu Kita Kamis sudah libur. Libur apa kira-kira? Berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Libur puasa engkau mlebu paling ora 2 minggu atau 3 minggu setelah itu 3 berapa? 3 minggu. Engkau prai meneh. Akhir bulan itu libur lagi. Minggu. Idul Fitri. Kita 2 mingguan ya nanti masuk, terus habis itu nanti liburan. Jadi harus semangat. Nah. Oke, hari ini sudah dibuka bukunya bab 2. Kita mau belajar apa hari ini? Bangun. Nanti kita akan melihat video, ya. Melihat video tentang apa itu salah satu bangun datar yang akan kita pelajari hari ini yaitu segitiga. Jadi kita nanti akan melihat video, anak-anak nanti akan melihat jenis dari segitiga itu apa. Kemudian nanti
konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Bu? Apa yang coba boten? Konsekuensinya menjelaskan ulang ke temannya. Orang paling jopo. Nah, orang yang coba itu nggak mendidik ya, gitu ya. Ini paling jopo. Nah, enggak. Nanti kalau misalnya ada yang tidak mendengarkan atau ramai sendiri, nanti konsekuensinya adalah mengulang penjelasan dari Bu Guru kepada teman-temannya. Itu ya, sepakat ya? Ini jopo wae. Nah, orang yang jogo. Aku sepakat dengan jopo. Lah kamu mau ke pulang sekarang? Hah? Nah, mau toh? Oke. Ya, Oke, sekarang dilihat di bab 2 itu dibuka bab 2. Kita akan belajar tentang bangun datar. Sekarang Bu Guru tanya, bangun datar itu bangun yang seperti apa? Namanya bangun datar. Pasti kelas 3, kelas 4 sudah belajar. Bangun datar itu bangun yang seperti apa? Bangun datar. Jenenge wis datar. Ada bangun datar, ada bangun ruang. Sekarang Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk membandingkan dua benda yang ada di tangan Bu Guru. Ini apa ini? Apa ini? Dia sama-sama berbentuk apa? Apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Mana yang disebut bangun datar? Penghapus atau kertas? Kertas atau penghapus? Siapa yang jawab kertas? Angkat tangan. Cendera. Sediane? Penghapus. Kira-kira yang benar yang mana? Yang benar adalah kertas. Kenapa? Bangun datar itu adalah sebuah bangun yang dia tidak punya ruang. Berbeda dengan penghapus. Penghapus ini dia punya panjang, punya tinggi, punya lebar. Dia namanya adalah bangun ruang. Bangun ruang ini di dalamnya berarti ada ruangan untuk menyimpan sesuatu. Ini namanya bangun. Ini penghapus ini adalah balok. Penghapus ini bentuknya balok. Sedangkan kalau kertas ini adalah persegi. Berarti yang menjadi bangun ruang itu adalah apa? Kertas ini. Nah, bangun ruang itu ada banyak. Salah satunya adalah apa aja, coba disebutkan bangun datar itu apa aja? Di buku ini ada nih. Ayo dilihat di sini. Yang pertama ada apa? Kedua, jajar. Tiga, persegi. Belah ke. Banyak sekali bangun datar. Nah, bangun datar itu dibedakan jadi dua. Satu segitiga, satu segi empat. Hari ini kita mau belajar tentang bangun datar segitiga. Bangun datar segitiga. Sudah pernah belajar tentang segitiga di kelas 4 atau kelas 3? Pasti ada materinya. Masih ingat nggak? Segitiga itu jenisnya apa aja? Tidak ingat. Terus kemudian bagaimana cara membedakan antara segitiga dengan persegi? Saya beda. Segitiga dengan persegi itu apa? Segitiga dengan persegi. Apa kira-kira? Sesuai namanya, segitiga. Berarti dia punya 3 sisi. Kalau segi 4 punya 4 sisi. Nah, itu yang membedakan. Nah, hari ini Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk melihat sebuah tayangan video, ya. Sambil dibuka bukunya di halaman selanjutnya, ya. Di halaman selanjutnya bisa dibuka di halaman selanjutnya bukunya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa bertanya. Di halaman 25. Nah, di halaman 25 anak-anak bisa melihat itu sambil menyimak videonya. Sudah siap? Siap ya? Kita gerak-gerak. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Kita jumpa lagi di video pembelajaran
belajar tentang segitiga. Coba kalian perhatikan piramida ini. Mengapa piramida ini mengandung segitiga? Atau rambu-rambu lalu lintas ini juga berbentuk segitiga. Bagian-bagian dari rumah ini juga berbentuk segitiga. Dan layar dari perahu juga ternyata berbentuk segitiga loh. Ada semua ternyata banyak ya jenis dari segitiga. Masing-masing dari segitiga memiliki sifat yang berbeda. Yuk kita pelajari jenis dan sifat segitiga. Segitiga, jenis dan sifat segitiga. Perhatikan bangun-bangun berikut ini. Nah, bangun-bangun datar di samping disebut dengan segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 buah sudut. Segitiga dinamakan dengan tanda seperti ini. Jenis-jenis segitiga. Yang pertama, ditinjau dari besar-besar ke kecil. Segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar setiap sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Perhatikan gambar segitiga ABC. Perhatikan sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A, sudut B, dan sudut C pada segitiga ABC adalah sudut lancip. Maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Selanjutnya, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Perhatikan segitiga KLM. Segitiga KLM adalah segitiga tumpul. Sudut L adalah sudut tumpul. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat atau sudut siku-siku. Pada gambar ini, segitiga DEF adalah segitiga siku-siku dengan besar sudut D adalah 90 derajat. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga ukuran sisinya tidak sama panjang atau ukuran ketiga sisinya berbeda. Segitiga ABC adalah segitiga sembarang karena panjang sisi AB tidak sama dengan panjang sisi BC dan tidak juga sama dengan BC. Yang kedua adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Pada gambar ini, segitiga DEF adalah segitiga sama sisi. Panjang sisi DE sama dengan panjang sisi EF dan sama dengan panjang sisi DF. Selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Pada gambar ini, segitiga PQR adalah segitiga sama kaki dengan panjang PQ sama dengan panjang F. Bagaimana dengan sifat-sifat segitiga? Kita lihat sifat dari segitiga sama sisi. Segitiga PQR adalah segitiga sama sisi, maka ketiga sisinya sama panjang. Panjang PQ sama dengan panjang QR sama dengan panjang PR. Ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. 60 derajat dari mana? Ya, dalam sebuah segitiga, jumlah semua sudutnya adalah 180 derajat. Karena ketika sudutnya sama besar, maka 180 kita bagi dengan 3 sama dengan 60 derajat. Sifat yang ketiga, segitiga sama sisi memiliki 3 sumbu simetri yang berpotongan di satu titik. Sifat yang keempat, dapat menempati lingkarnya dengan 6 cara. Selanjutnya, sifat dari segitiga sama kaki. Segitiga KLM adalah segitiga sama kaki. Sifat yang pertama, kedua sisinya sama panjang, yaitu sisi KL sama dengan sisi LM. Sifat yang kedua sudutnya sama besar, yaitu sudut K dan sudut M. Sifat yang ketiga, memiliki satu sumbu simetri,
Dan sifat yang keempat dapat menempati bintangnya dengan dua cara. Bagaimana dengan sifat segitiga sembarang? Perhatikan tiga segitiga berikut ini. Segitiga ABC, segitiga TIF, dan segitiga TEF adalah segitiga sembarang. Sifat yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang. Sifat selanjutnya adalah ketiga sudutnya tidak sama besar. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat sebuah segitiga sama kaki KLM dengan sudut K sama dengan 25 derajat dan sudut QQ panjang 4. Oke, dan tadi sudah menyimak tentang segitiga? Sudah? Oke, sambil menyimak di bukunya juga ya. Nah, segitiga itu adalah bangun datar yang dia punya berapa sisi dan berapa sudut? Berapa titik sudut? Berapa? 3. Nah, seperti di buku halaman 25 ya. Segitiga itu memiliki sifat umum sebagai berikut. Yang pertama memiliki 3 titik sudut dan memiliki 3 sisi. Nah, kok ciri-ciri segitiga itu apa? Gampang. Sesuai namanya, segitiga pasti punya 3 sisi dan 3 titik sudut. Itu namanya segitiga. Nah, tadi segitiga itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa tadi? Dibuka di halaman dilihat di bawahnya itu ada segitiga berdasarkan panjang, ada berdasarkan panjang sisi. Yang pertama segitiga apa itu di buku dilihat? Sama kaki, sama sisi, dan kalau segitiga sama sisi, kamu lihat di situ ada 3 tanda sama. Nek misalnya kayak ini segitiga sama sisi, itu dia punya tanda seperti ini sama. Artinya apa? 3 sisinya itu panjangnya sama. Nek ini 6 cm, maka sisi yang lain juga pasti 6 cm. Paham? Kalau misalnya salah satu sudutnya ini adalah 60 derajat, maka sudut yang lain berapa? 60 derajat. Segitiga itu dia punya jumlah sudut, ingat ya, jumlah sudutnya itu adalah 180. Kuwi jumlah sudutnya. Jadi misalnya di sini ini adalah 60, maka yang lain juga 60 derajat. Ini salah digoleki ya. Segitiga sama sisi sudutnya berapa? 60 derajat. Setiap titik sudutnya adalah 60 derajat. Yang kedua adalah segitiga sama K. Nah, ini sama sisi, yang ini sama kaki. Ini sama kaki, ini berarti kakinya sama. Yang berbeda apanya? Alasnya. Kalau di sini panjang sisinya 60 cm, di sini juga pasti 60 cm. Tapi apakah di bagian alasnya ini 60 cm? Tidak, belum tentu. Jadi bedanya sama kaki dan sama sisi itu terletak pada panjang sisi dan panjang kaki. Sudutnya bagaimana, Bu? Sudutnya bisa berbeda. Ya, sudutnya itu bisa berbeda. Tidak seperti sama sisi. Sama sisi sudutnya podo, sisinya sama. Iya kan, Rangga? Apa tadi, Rangga? Antuk, Rangga? Sama, kalau sama kaki hanya panjang kakinya yang sama, tapi alasnya berbeda. Kalau segitiga sembarang, jenenge sembarangan, berarti semua sisi, semua titik sudutnya tidak sama. Ya. Segitiga sembarang itu lawannya segitiga sama sisi. Sama sisi sudutnya, titik sudutnya sama besarnya, panjangnya sama sisinya. Kalau segitiga sembarang itu beda kabeh. Berbeda semua. Dia tidak punya, dia
panjang sisinya itu berbeda antara sisi pertama, sisi kedua, sampai sisi. Lalu bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya berbeda. Oke, sudutnya berbeda. Ini kalau yang berdasarkan panjang, berdasarkan panjang apa? Terus selanjutnya bisa dibuka di halaman berapa ini? Segitiga berdasarkan besar sudutnya, halaman 27. Halaman 27 sudah dibuka. Ada berapa jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, Zendra? Berapa, Zendra? Ada berapa? Berapa jenis? Itu ada berapa jenis? Disebutkan. 3. Yang pertama apa? Segitiga siku-siku. Jenisnya segitiga siku-siku. Pasti dia punya salah satu sudutnya apa? Sudut siku. Besarnya berapa toh siku-siku? 90 derajat. Kemudian kalau sudut yang lain itu belum tentu 90 derajat. Bisa jadi dia misalnya ada yang 40 derajat, ada yang 50 derajat. Yang penting totalnya semua sudutnya segitiga itu yang paling penting totalnya adalah 180. Jadi misalnya di sini ini 90 derajat, di sini bisa 40 derajat, di sini bisa 50 derajat. Ini semua kalau di totalnya adalah 180 derajat. Paham? Yang kedua, segitiga apa? Tumpul. Jadi segitiga tumpul. Berarti salah satu sisinya pasti punya salah satu titik sudutnya bentuknya adalah sudut. Kalau sudut tumpul itu besarnya dari berapa sampai berapa? 9 lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Itu sudut tumpul. Yang terakhir segitiga lancip. Berarti semua titik sudutnya berbentuk sudut lancip. Nah, sudut lancip itu besarnya berapa? 0 derajat sampai 90 derajat. Itu adalah sudut segitiga sudut lancip. Sudut lancip. Nah, nanti kita itu akan mengukur. Nanti akan guru berikan sebuah segitiga. Nanti anak-anak harus bisa mengukur sudut dari segitiga tersebut. Setiap titik sudutnya itu diukur pakai apa? Kalau mengukur sudut itu menggunakan apa alatnya? Apa? Sudut derajat. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya. Boleh dibaca dulu sambil mengingat-ingat yang guru sampaikan tadi. Ingat-ingat perbedaannya, persamaannya. Sudah kelihatan belum presentasi di sini? Oke, sambil dilihat di bagian depan ya. Hari ini kita mau berdiskusi apa saja sudut yang membentuk sebuah segitiga. Tadi sudah kita bahas, ya. Segitiga berdasarkan sudutnya itu ada 3. Yang pertama segitiga lancip.
Nah, ini dilihat di sini. Kelihatan nggak di belakang? Rangga kelihatan nggak Rangga? Ini namanya segitiga apa Rangga yang warna hijau? Kelihatan dari belakang. Ya, dari gambarnya segitiga apa teman-teman? Lancip. Artinya tiga titik sudutnya ini dia punya bentuk sudut lancip. Ya, besarnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya di sini ada sudut segitiga siku. Salah satu sudutnya ini dia punya sudut siku-siku. Berarti di sini besarnya berapa? Berapa besarnya? 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kemudian kalau yang ini adalah sudut tumpul. Nanti salah satu sudutnya dia punya sudut tumpul. Nah, ini boleh besarnya lebih dari 90 derajat sampai paling mentok 180. Kalau bangun datar yang punya besar sudutnya 360 derajat itu bangun datar apa? Bangun datar yang punya besar sudut 360 derajat. 360 derajat. Apa ayo? Yang bentuknya seperti jam bunyi itu. Apa? Lingkaran. Lingkaran itu besar sudutnya itu adalah 360. Nah, selanjutnya kita hari ini tak ajar menyimak video lagi. Ini diperhatikan. Nanti anak-anak akan mempraktekkan cara mengukur sudut pada segitiga. Rangga bisa bangun tidak atau tidak bisa bangun tidak ke depan? Siap ya? Diperhatikan. Nanti anak-anak harus bisa mengukur sudut pada segitiga menggunakan busurnya. Di nomor 1 kita diminta mengukur besar setiap sudut pada segitiga dengan menggunakan busur derajat, kemudian hitung jumlah besar sudutnya masing-masing. Nanti bisa dipraktekkan di bukunya. Ini yang untuk sudut A kita ukur berapa besar derajatnya, kita tambahkan untuk derajatnya di garis ambil, titik sudutnya di titik A. Oke, nah jadi nanti caranya bisa praktek di bukunya. Itu kan bukunya ada gambar segitiga ya. Silakan bisa dipraktekkan cara mengukurnya ya seperti ini. Jadi nek misalnya saya mengukur sudut A, ya, yang diukur itu sudut A, maka busur derajat yang pada bagian tengahnya itu kamu tempel nenggon sudut yang mau kamu ukur. Ini kan sudut A loh. Nah berarti kamu tempelkan di bagian sudut A. Sudah semua? Ayo kami praktek sih. Sudah semua? Pas nih. Pas nih ke bagian tengah. Ini kan titik A. Ya, ini titik A. Dia harus pas dulu. Pas nenggon bagian tengah ini mau titik A. Harus di bagian ini. Bagian ini lurus ke sini. Berarti kalau kamu menggunakan bagian tengah yang ini saya mau baca, saya tulisannya abang apa tulisannya abang? Ayo, jangan sampai salah ya. Kalau salah baca, nanti bisa-bisa segitigamu itu besarnya adalah berapa ini? 135 derajat. Salah atau betul kira-kira? Salah. Kalau dia segitiga lancip. Nah segitiga lancip kira mungkin besarnya lebih dari 90 derajat. Pasti kurang. Berarti yang dibaca yang bagian merah atau yang bagian hitam? Bagian merah. Berarti ini berapa ini? Berapa? Berapa? 45 derajat. Kira-kira ini salah nanti pakai itu. Bisa nggak langsung mengukur? Jadi di pas ini busurnya ini kalau kita
sebelah kiri ya, ukurnya. Berarti kok sing diwaca sing diguna sebelah kiri. Yang dibaca adalah yang ini, yang tulisan yang tintanya warna itu. Paham sampai sini? Paham. Bisa dilanjutkan? Ya. Titik sudut A ini Nah, coba kita lihat. Ini bisa benar apa enggak? Yang kita memang hitung. 45 derajat ya, dibanding dari yang Tadi di video tadi ngomongnya berapa? Titik sudut A 45 derajat. Jadi betul ya yang kita ukur tadi, betul ya 45 derajat ya. merah ke atas 45 derajat. 45 derajat. Terus gini, triknya adalah kalau kamu disuruh mengukur semuanya kecuali segitiga sama sisi. Kalau kamu disuruh mengukur segitiga sama sisi, salah satu sisinya kamu sudah ketemu, misalnya 60 derajat, sisi yang lain ditanyakan, berarti kamu tidak perlu mencari lagi karena sudah pasti. Kalau segitiga sama sisi, besar ketiga titik sudutnya itu adalah sama. Apakah perlu diukur? Jadi orang perlu. Ya, misal ditanyakan berapa besar titik sudut segitiga sama sisi. Misalnya kalian seperti gambarin ini segitiga sama sisi, ditanyakan ini berapa titik sudutnya? Titik sudut A, B, dan C. Wes jawaban baik 60 derajat itu pasti sudah betul karena besarnya itu segitiga sama sisi itu pasti 60 derajat. Ya, kalau di total KB tentunya 180 derajat. Kenapa Bu kok iso podo? Karena prinsipnya segitiga sama sisi itu dia ketiga sisinya sama besar, ketiga sudutnya sama besar. Itu prinsipnya yang harus diingat. Ya, kudu dieling-eling. Nah, segitiga sama sisi kuwi sama besar dan sama besar sisinya, sama besar sudutnya dan sama panjang sisinya. Paham? Oke, paham ya? Nah, tetapi kalau yang seperti ini piye, Bu? Kalau di sini sudah ketemu 45 derajat, misalnya di sini dihitung ketemunya ini hanya misalnya ya. Misalnya kita tok itu ketemunya 30 derajat. Kita tok itu 30 derajat, ini 45 derajat. Sisi yang di sini bagaimana? Ini rasa mbok hitung. Bisa kamu nggak usah kamu ukur lagi, bisa kamu hitung dengan seperti ini. 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah 30 derajat. Berapa ini? 180 derajat dikurangi 45 tambah 35 berapa? 75. Ingat harus ada satuannya ke 180 dikurangi 75 berapa? Kira-kira lagi 50. berapa ya? 100 5 deh. Pasti di sini sisinya 105 derajat. Kalau di sini 45 30 105 derajat pasti dia namanya segitiga apa? Yang berbeda sisinya, yang berbeda titik sudutnya. Segitiga sembarang. Gitu. Paham ya? Bisa dipahami? Berapa? 100 berapa? 180 ya, 105 ya. Itu ya. Nah, hari ini silahkan berkelompok seperti biasa menjadi berkelompok ini. Akan hasil KPD. Silakan ada ini satu KPD-nya ada 2 ya. Ada 1, ada 3 yang harus dikerjakan. 1, 2, 3. Oke, silakan berkelompok 5 orang. Jadi 5 kelompok. Kira-kira KPD. Kalau ada yang 4 tidak apa-apa. Nah, 5 gabung atau 2. Biasa ini tadi ya, ada yang sini 1. Ini 1, ada yang sini 1.
Segitiga adalah pada titik bangun dan yang memiliki dan dia punya berapa sisi dan berapa sudut. Memiliki apa tadi? Titik-titik sisi dan titik-titik yang bangun datar. Segitiga adalah bangun datar. Adalah bangun datar. Memiliki apa tadi? Memiliki adalah bangun datar. Bangun datar yang memiliki 3 titik sudut dan 3 sisi. Apa itu tadi segitiga? Tidak terus ya, segitiga kalau misalnya sama sisi berarti untuk yang mengukur sudut, ini gambarnya kira-kira sudut segitiga apa ini? Sama sisi. Nah kalau sama sisi berarti kamu perlu mengukur menggunakan ukur tidak? Berarti berapa setiap berapa salah tadi segitiga sekarang? Sisanya berapa? Yang lain misalnya berapa? Iya.
Sudah semua kelompok 2 belum. Kita berdiri temen-temen Lutut,
Kelompok 3, mana kelompok 3? Pengertian segitiga itu apa? Silakan dibacakan. Segitiga adalah satu datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Betul, semua ada yang berbeda. Tapi apa yang sudut ya? Nah, titik tambahin itu ada yang sudut, untuk titik. Kemudian untuk yang kedua ada 6 pernyataan. Coba kelompok 4. Kelompok 4 mana kelompok 4? Pernyataan yang pertama, segitiga dengan besar sisi sudutnya 60 derajat adalah segitiga sama sisi. Betul atau salah? Betul atau salah? Benar. Yang kedua, segitiga siku-siku memiliki satu sudut yang besarnya 90 derajat. Benar. Yang ketiga, segitiga sembarang memiliki 2 sisi yang panjangnya sama. Salah. Terus kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2, coba. Jumlah sudut dalam sebuah segitiga selalu 180 derajat. Salah. Salah atau betul? Betul. Terus lanjut. Segitiga tumpul memiliki satu sudut yang lebih dari 90 derajat. Betul atau salah? Benar. Yang ketiga, segitiga sembarang memiliki 2 sisi yang panjangnya sama. Benar. Betul atau salah kelompok 2? Salah. Segitiga 2 sisi yang panjangnya sama. Salah. Terakhir, kelompok 2, segitiga sama kaki memiliki 2 sudut yang besarnya berbeda. Benar. Terus yang selanjutnya jenis segitiga. Jenis segitiga kelompok 5. Yang pertama ada berapa? Sama kaki. Yang kedua segitiga apa? Sembarang. Yang ketiga segitiga sama sisi. Ya. Kelompok 1 sekarang mengukur besar sudut. Gambar yang pertama itu gambar apa? Segitiga apa? Besarnya semua berapa? Ada yang salah? Kelompok berapa lagi yang belum ditunjuk? Kelompok 1 lagi ya? Oke. Ayo dengarkan. Sudut yang gambar kedua, sudut A itu besarnya berapa kelompok 1? 90. Kelompok 3 mah. Kemudian sudut B besarnya berapa kelompok 5? Sudut C besarnya berapa kelompok 2? Kelompok 2 sudut C besarnya berapa? 45 apa? Oke, 45 derajat ya. Sudah paham semua? Pemeriksaan dan jenis-jenisnya sudah paham ya? Kalau sudah, ini sekarang silakan untuk mengambil catat tarik, disiapkan 1 lembar kertas. Soalnya 1, 看
Iya, cuma AB. Iya, dengan jalan sendiri sekarang. Beneran ya nanti apa namanya? Hasilnya cek. Gampang. Tapakin aja. Potong itu apa kamu? Loh, jadi kayak memiliki
Padahal itu bijinya apa digoreng oleh Blue. Hari ini Blue tidak bisa mengajar, jadinya nanti dilanjutkan mengisi nanti dikasih ke Blue. Hasilnya enggak, ntar sekalian ditotokin istirahat. Buat hari itu siapa sih? Satu nanti Yang lain baik, saya kok goblok. Ini satu nama ya. kita tak sambung. Mau? Langsung menit toh ya. Ya. Oke. Ngurusi bangsa. Berdasarkan panjang sisinya itu yang dilihat di buku, boleh lihat di buku loh. Ayo, lihat di buku. Ini apa boleh? Ayo dan yo apa? Alah. Ini kita tahu. Lihat enggak? Dilanjutkan nanti setelah istirahat ya. Sebelum istirahat, setelah ini kan istirahat. Nah, sebelum istirahat kita mau bagi kesimpulan dulu hari ini. Kira-kira tadi materi yang dipelajari tentang bangunan gampang atau tidak? Berarti ayo diperhatikan dulu, nanti dilanjutkan setelah istirahat. Segitiga itu adalah dia umumnya ciri-ciri bagaimana segitiga tadi. Dia punya 3 apa dan 3 apa? 3 sisi dan 3 titik. Jenisnya itu berdasarkan apa dan apa? Panjang sisi dan besar sudut. Saya sebelum istirahat, ayo sebelum istirahat itu dikerjakan nanti ya anak-anak. Oke, yuk diperhatikan dulu di depan. Ayo, hai. Ayo diperhatikan dulu ke depan. Coba semuanya dulu. Habis ini istirahat, mau istirahat enggak? Oke, coba. Sebelum istirahat diperhatikan dulu semuanya. Hai. Hai, kelompok berapa itu? Kelompok 4. Perhatikan dulu. Pembelajaran kita hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan ya. Kira-kira bisa tidak kalau misalnya nanti mengerjakan tugas tentang segitiga? Bisa ya?
ya.